Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang materi isu-isu mutakhir pendidikan Islam terkait tren Islamic Book Fair, Ustadz Televisi, Ustadz YouTube, Googling, Hilda Children Perlombaan Hafiz atau Hafizah Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Slide selanjutnya. Nama saya Tradifa Azhara, NIM saya 23 010103063. Selanjutnya. Nah, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika global telah membawa isu-isu yang mempengaruhi cara pendidikan Islam disebarluaskan. Dari judul ini mencerminkan berbagai fenomena terkini yang memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Masuk ke materi pertama yang ingin saya bahas, slide selanjutnya. Yaitu tentang Islamic Book Fair. Din al-Islam sering diterjemahkan sebagai agama Islam. Namun, menerjemahkan din sebagai agama kurang tepat karena istilah agama sejarahnya melekat pada ajaran Hindu dan Buddha. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk mencakup makna din. Meskipun demikian, sebelum masyarakat Nusantara mengenal din al-Islam, mereka telah mengenali Hindu, Buddha sebagai agama. Setiap agama biasanya dinisbahkan kepada nama pendiri agama tersebut. Misalnya, agama Buddha dinisbahkan kepada nama pendiri Siddhartha Buddha Gautama, lalu agama Kristen dinisbahkan kepada pengajarnya yaitu Yesus Kristus, dan orang Islam menyebutnya dengan Nasrani yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yaitu Nazaret. Nah, kata Islam ini digunakan sebagai nama ajaran Allah menunjukkan esensi ajaran tersebut, yaitu masuk ke dalam serasi, cocok, dan penuh kedamaian. Seorang muslim membina dirinya untuk mencintai kedamaian, merasa cocok dengan umat lain, dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, tren Islam Book Fair ini terus meningkat sejak diselenggarakannya pada tahun 2001. Kemudian, pameran buku Islam ini terinspirasi dari pameran buku tersebar lainnya di Indonesia. IKAPI Jakarta mengadakan pameran ini karena minat dan budaya pembaca umat Islam di Indonesia masih rendah. Pameran ini berhasil meningkatkan minat baca masyarakat dan pada tahun 2016 penjualan buku mencapai 112,6 miliar. Lalu slide selanjutnya. Selanjutnya itu tentang Ustadz Televisi dan Ustadz YouTube. Dakwah dalam bahasa Arab berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Orang yang berdakwah disebut dengan da'i dan orang yang menerima dakwah disebut dengan mad'u. Dakwah menuju jalan Allah berarti mengajak orang lain agar melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Arti dakwah adalah mengajak umat manusia agar masuk ke jalan Allah dengan lisan, dan perbuatan untuk menunjukkan atau mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan. Nah, tujuan dakwah adalah kebahagiaan dalam keselamatan di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah. Dakwah juga memiliki efek pada individu penerima dan khalayak dakwah, baik langsung maupun melalui media massa. Selanjutnya, bentuk-bentuk dakwah ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah ini adalah ajakan yang bersifat Islami, sedangkan kata lisan dalam bahasa Arab berarti bahasa. Maka dakwah bil lisan bisa diartikan penyampaian pesan dakwah melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi langsung antara dai dan mad'u. Lalu yang kedua ada dakwah bi al-qalam. Dakwah bi al-qalam ialah
Suatu kegiatan menyampaikan pesan dakwah melalui tulisan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain. Kalau dimaksudkan sebagai pesan dakwah, maka tulisan-tulisan tersebut tentu berisi ajakan atau seruan mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu yang terakhir ada dakwah bi al-hal. Kata al-hal secara etimologis berarti keadaan. Artinya menunjukkan realitas yang terwujud dalam perbuatan nyata. Nah, terus dakwah memiliki 5 unsur, yaitu ada dai atau subjek dakwah. Nah, dai biasanya individual, kelompok, organisasi, atau lembaga yang dipanggil untuk melakukan dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Lalu yang kedua ada sasaran dakwah, adalah upaya untuk mengajak masyarakat ke jalan Allah agar terhindar dari bahaya dunia dan akhirat. Yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah ini tentang ajaran Islam, termasuk Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan sejarah Islam. Materi meliputi akidah, syariah, dan akhlak dalam berbagai bentuk seperti khair, ma'ruf, albir, dan sabli robi. Lalu yang keempat ada metode dakwah, adalah cara atau strategi yang dimiliki oleh seorang dai dalam melaksanakan dakwah. Dan yang terakhir ada media dakwah, merupakan sarana untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah dengan menggunakan berbagai alat dan bentuk pesan, baik verbal maupun non-verbal. Lalu selanjutnya ada googling. Awal perkembangan Android dimulai ketika Google membeli perusahaan Android Inc. yang berada di Palo Alto, California pada bulan Juli tahun 2000. Pendiri Android Inc. seperti Andy Rubin, Rich Minard, Nick Search, dan Chris White akhirnya bergabung dengan Google. Rumor pun muncul bahwa Google akan memasuki pasar telepon seluler dengan dukungan program perangkat seluler berbasis kernel Linux yang dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Rubin. Nah, dari sejarah internet, internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh ARPANET dengan tujuan untuk menjadi alat pengiriman informasi rahasia saat terjadi peperangan. Nah, pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, namun pada tahun 1990 World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN di Swiss. 2 tahun kemudian, web browser pertama dengan nama Viola diluncurkan. Ini adalah permulaan dari perkembangan internet seperti yang kita gunakan saat ini. Lalu ada koneksi internet. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak orang sekarang lebih memilih mencari informasi menggunakan internet daripada membuka buku atau bertanya pada orang sekitar. Google menjadi mesin pencari yang paling populer dan bahkan disebut sebagai Mbah Google oleh banyak orang di Indonesia. Meskipun memberi kemudahan dalam mencari informasi, beberapa orang khawatir bahwa ketergantungan pada mesin mencari ini dapat membuat manusia menjadi bodoh. Nah, koneksi internet terdiri dari 4 bagian, yaitu ada koneksi fisik, koneksi logika, terus IP eksternal dan IP internal, dan yang terakhir dynamic IP dan static IP dinamis. Lalu ada slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang Pildacil. Pildacil adalah singkatan dari pemilihan DA cilik yang banyak diadakan di Indonesia, termasuk di televisi Antv pada tahun 2019. Acara ini mengajak untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tujuan utama manusia dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah menciptakan alam semesta demi terwujudnya usaha tersebut. Manusia diciptakan sebagai khilafah di bumi untuk mewujudkan kekhalifahan. Allah mengutus Nabi dan Rasul sebagai petunjuk. Dan pendidikan adalah hal idaman banyak orang, namun anak-anak sekarang telah dimanjakan teknologi.
pendidikan tidak hanya mencari ilmu tapi juga simpati. Lalu contohnya pada tahun 2011 ada seorang lagi cilik yang multitalent bernama Agil Munawar Fuadi menjadi sorotan. Agil lahir di Semarang dan dikenal membawa alat musik kentrung di setiap penampilannya. Ia juga pandai berpidato, bermain musik, dan mengarang lagu sendiri. Agil juga pintar sekali mengolah kalimat dan memiliki kata. Dia pernah meraih beberapa prestasi di sekolahnya dan kompetisi seperti juara dalam ajang pidato, puisi, dan peragaan busana. Timnya juga pernah menjuarai kompetisi robotik tingkat kota. Agil merupakan anak yang cerdas dan berbakat dalam berbagai bidang. Lalu ada slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang perlombaan Hafiz atau Hafizah Indonesia. Lembaga Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Lembaga-lembaga ini hadir sejak Islam datang ke Nusantara dan telah berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, lembaga pendidikan Islam telah berperan dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses bagi masyarakat luas. Sejak tahun 1970-an, upaya perbaikan sekolah Islam meningkat untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, namun hal ini membuat biaya pendidikan menjadi mahal. Pada tahun 1980-an, pendidikan vokasional diperlukan di pesantren untuk membekali santri dengan keterampilan agar bisa hidup mandiri. Penguatan materi agama dan umum di madrasah juga dilakukan sejak tahun 1990-an. Di pesantren, murid-murid diajarkan metode hafalan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah obat dan penasihat bagi sifat tak normatif dalam psikologi. Psikologi seorang bisa dianggap normal dalam wawasan Al-Quran bisa mengidap penyakit jiwa yang tak kasat mata. Alam dunia terkait pada akhirat seperti halnya alam janin terikat pada alam dunia. Nah, metode hafalan telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan tradisional, terutama di pondok pesantren. Namun, dalam sistem pendidikan modern yang lebih menekankan rasionalitas, metode hafalan dianggap kurang penting. Meskipun demikian, metode hafalan masih diperlukan terutama dalam penggunaan argumen, nakli, dan kaidah-kaidah umum. Namun, pada tingkat pendidikan tinggi, metode pemahaman dan diskusi lebih ditekankan. Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan menghafal teks tertentu di bawah bimbingan kiai atau ustadz dalam jangka waktu tertentu. Hafalan santri dihafalkan kiai atau ustadz secara periodik atau insidental. Materi pembelajaran umumnya berkenan dengan Al-Quran, nazam-nazam untuk nahwu, syaraf, tajwid, atau teks-teks nahwu, syaraf, dan fikih. Nah, seorang santri ditugaskan oleh kiai untuk menghafal satu bagian atau keseluruhan kitab. Hafiz Indonesia adalah program religi dan reality show acara di RCTI yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Program ini memperoleh penghargaan sebagai program acara Ramadan terbaik oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang tadi secara keseluruhan, pendidikan Islam di Indonesia dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi dan media modern secara bijak. Penting untuk selalu mengedepankan kredibilitas, moderasi, dan kualitas pendidikan agar generasi muda mendapatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan seimbang. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.